Kau tak pernah sendiri karena ada kehadiran yang selalu menyelimuti dirimu. Karena yang kau rindukan sejatinya adalah gema dari kehadiran yang sudah ada sebelum kau dilahirkan, yang terus memanggilmu dalam bahasa sunyi, tapi telingamu terlalu bising untuk mendengarnya. Seperti seekor ikan yang bertanya, "Di manakah air?" Sementara ia terus berenang di dalamnya. Salam, sang sejati. Kita terbiasa mengukur kehadiran dari bukti fisik. Kita ingin melihat, menyentuh, dan mendengarnya. Kita ingin seseorang membalas pesan kita, memeluk kita saat rapuh, tertawa bersama di saat gembira. Tapi pernahkah kau sadari, saat semua itu padam, di antara hiruk-pikuk dunia yang mereda, ternyata ada denyut halus yang terus bergetar. Itulah rasa. Bukan rasa manis atau pahit, bukan rasa marah atau cinta, tapi rasa ada yang menjadi dasar dari segala rasa. Seorang pengelana jiwa pernah berbisik, "Kau mencari guru yang bisa kau lihat." Padahal guru sejati adalah tarikan nafas yang keluar masuk tanpa seizinnya. Saat kau menyadari bahwa kau bukanlah pengatur nafasmu, saat itu pula kau mulai mengenali siapa gerangan yang mengaturnya. Itulah sosok pendamping yang tak kasat mata. Dia yang meminjamkan kehidupan pada jasadmu detik demi detik, tanpa lelah, tanpa mengeluh, meskipun kau kerap kali lupa berterima kasih. Kebanyakan orang hidup dalam kelalaian. Mereka mengira bahwa kesepian adalah musuhnya. Padahal kesepian adalah jendela. Di saat semua orang pergi, kesepian membukakan pintu menuju ruang paling rahasia, di mana kau bertemu dengan kehadiran yang tak pernah pergi. Dalam perjalanan batin, kita belajar bahwa mengenal bukanlah soal menghafal nama ataupun sifat-sifatnya. Mengenal adalah soal zauq, yaitu merasakan langsung, seperti orang yang mengecap garam tanpa perlu dijelaskan rasa asinnya. Dan dalam ilmu rasa ini tersingkapnya tabir bahwa pendampingmu bukanlah di luar sana, tetapi inti dari kesadaranmu sendiri. Ada sebuah pesan yang terus bergema di lintasan zaman. Aku adalah teman duduk bagi orang yang mengingatku, dan barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Ini bukan sekedar kata-kata manis, ini adalah realitas. Jadi saat kau mengingat kehadiran dengan hatimu, bukan dengan bibirmu, maka ia hadir dengan cara yang melampaui jarak. Ia mendampingimu tanpa memakan tempat, seperti cahaya yang menerangi ruang tanpa pernah menjadi bagian dari ruang itu sendiri. Seorang pencari yang telah habis masa pencariannya pernah berujar, "Dulu aku mencari teman di setiap sudut dunia. Aku kumpulkan harta, aku raih tahta, dan aku rengkuh manusia. Namun saat semua itu sirna, aku mendapati ada yang tak pernah sirna, yaitu genggaman yang menahanku dari kehancuran saat aku paling hancur." Itulah sifat pendamping sejati. Ia hadir justru saat kau runtuh. Ia diam justru saat kau berteriak. Ia dekat
justru saat kau merasa jauh. Karena Ia bukan makhluk, Ia adalah sumber dari segala makhluk. Sekarang, mari kita bedah sedikit tentang rahasia usul diri. Dalam dirimu ada lapisan-lapisannya. Ada jasad yang bisa kau raba, ada nafsu yang terus bergejolak, dan ada akal yang selalu sibuk menganalisis, serta ada hati yang bisa merasakan. Tapi di sebalik semuanya, ternyata ada satu lapisan paling dalam yang sebagian menyebutnya dengan sir, sedangkan sebagian yang lain menyebutnya dengan akhfa, yang tak terjangkau oleh mata, tak terukur oleh ilmu, dan tak tersentuh oleh waktu. Ternyata di sanalah pendampingmu itu bersembayang. Di sanalah pertemuan sejati itu terjadi. Bukan pertemuan antara dua tubuh, melainkan pertemuan antara kesadaran dan sumber kesadaran. Ada seorang arif yang pernah menggambarkan roh manusia ibaratnya seperti cermin yang berdebu, dan pendamping itu adalah tangan halus yang membersihkan debu-debu itu satu persatu tanpa pernah kau sadari. Hingga suatu hari nanti kau memandang cermin itu dan melihat wajah yang selama ini kau cari, dan kau terkejut karena itu adalah wajahmu sendiri, namun bercahaya. Kau mungkin bertanya, bagaimana caranya? Jawabannya ada pada kehadiran utuh di saat ini. Saat kau mendengarkan video ini, sadari bahwa ada yang sedang bersamamu. Sadari bahwa ada yang mendengar bisikan hatimu saat kau merenung. Ia tidak pernah tertidur, tidak pernah lengah, tidak pernah meninggalkan posnya. Maka siapa yang lebih layak disebut pendamping selain daripada Dia yang setia, meskipun kau seringkali menduakannya dengan dunia. Seorang bijak pernah mengatakan, selama ini kau mengira pendampingmu adalah orang yang menemanimu ke kuburan, padahal pendampingmu adalah yang mengantarmu melewati kematian itu sendiri, menuju kehidupan yang tak pernah mati. Karena teman sejati tidak menambahkan apa-apa kepadamu, ia hanya mengingatkanmu pada apa yang sudah kau miliki sejak awal kemuliaan yang kau lupa, karena kau terlalu sibuk melihat kebodohan orang lain. Jadi pendamping bukanlah objek yang kau dapatkan, melainkan subjek yang selama ini mengawasimu. Ia tidak datang dengan membawa hadiah, karena ia sendiri adalah hadiah terbesar, yakni kesadaran bahwa kau tak pernah terasing meskipun semua pintu dunia tertutup. Saudaraku, sang sejati, salah satu keliru terbesar manusia adalah memandang pendamping sebagai yang lain. Padahal selama kau masih melihat aku dan dia, selama itu pula kau akan merasa kehilangan, sebab dia yang kau cari akan selalu berada di ujung sana, sementara aku ada di sini. Padahal hakikat tertinggi dari ilmu ketuhanan adalah runtuhnya tembok antara aku dan dia. Coba renungkan, saat kau sangat mencintai seseorang hingga kau merasa menyatu dengannya, bukankah kau lupa di mana batas tubuhmu dan tubuhnya? Itu hanya bayangan kecil dari cinta sejati. Bayangkan, jika cinta itu tertuju pada kehadiran mutlak, maka kau tak lagi bertanya, siapa pendampingku?
karena kau adalah pendamping bagi dirimu sendiri dalam cakrawalanya. Inilah praktek paling sederhana yang bisa kau lakukan di sini, sekarang. Tidak perlu puasa berhari-hari, tidak perlu wirid beribu-ribu, tidak perlu pergi ke gua-gua sunyi. Cukup perhatikan nafasmu. Saat kau menarik nafas, kau menerimanya. Saat kau menghembuskan nafas, kau melepasnya. Siapa yang memberi dan siapa yang mengambil? Bukan kau. Kau bahkan tak bisa menahan nafas lebih dari beberapa menit. Ada kekuatan yang memompa kehidupan ke dalam tubuhmu tanpa kau minta. Sejak kau dalam kandungan hingga detik sekarang ini, itulah pendamping yang paling nyata, yang paling dekat, yang paling setia. Seorang pencari pernah berkata, tarik nafasmu adalah firman-Nya yang tak terucap. Hembuskan nafasmu adalah jawabanmu yang tak terdengar. Dan dalam dialog bisu itu, kau dan dia berkencan setiap saat. Maka sadarilah, setiap hembusan adalah pelukan yang diam. Setiap tarikan adalah perjumpaan yang tak kasat mata. Ketika kau sulit tidur di malam hari, cobalah rasakan dadamu yang mengembang dan mengempis. Di situ ada pengaturnya, ada penjaganya, ada pendamping yang tak pernah alpa. Ia yang membuat jantungmu berdetak tanpa kau perintahkan, mencerna makananmu tanpa kau sadari, mengedipkan matamu tanpa kau rencanakan. Betapa dekatnya ia, tapi betapa seringnya kau mencari yang jauh. Pada akhirnya, semua kata-kata pada video ini hanyalah seperti jari menunjuk bulan. Jangan kau sibuk melihat jari, lalu kau keluhkan bentuknya, warnanya atau panjangnya. Lihatlah bulan, yaitu kehadiran itu sendiri. Dan di titik terang ini, kau akan sampai pada satu kesadaran. Kau tidak perlu lagi mencari tahu siapa sosok pendampingmu. Karena pencarian adalah sebuah gerakan, dan gerakan menandakan bahwa kau belum sampai, padahal ia sudah bersamamu sejak awalnya. Sebelum kau bisa berkata aku, sebelum kau bisa merasakan aku rindu, sebelum kau bisa menyesali akumu sendiri. Ada rahasia yang hanya terbuka untuk hati yang berserah. Pendamping sejati adalah yang membuatmu merasa cukup saat tidak ada apa-apa. Bukan yang memenuhi kekosongan, tapi yang menunjukkan bahwa kekosongan itu sendiri adalah isi. Seperti seseorang yang bercermin dan mencari wajahnya, padahal ia sendiri sedang melihatnya. Kau mencari pendamping di luar sana, padahal yang kau cari adalah bayangan dari kehadiran yang tak pernah berpisah. Dan saat kau berhenti mencari, kau akan menyadari bahwa selama ini kau berjalan dalam dekapannya, tanpa tahu, tanpa sadar, namun selalu terjaga. Karena di dalam keheningan itulah ia akan berbisik, dan kau akan mengenali suara itu. Suara yang telah kau dengar sejak ruh pertama kali ditiupkan ke dalam jasadmu. Sekarang, di detik ini, saat semua kata berakhir, cobalah diam, rasakan ada yang hadir. Itulah dia selamanya. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam